Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Fatika Sari. Pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dipersilakan kepada kelompok yang bertugas untuk memulai presentasi. Terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Joshua Aditya, saya sendiri Niana Fazria Yasmi dan Sekar Puspita Maharani akan mempresentasikan materi tentang biaya perolehan atas tanah dan bangunan. Pengertian biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Jadi BPHTB adalah sama dengan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-Undang BPHTB menyebutkan bahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian subjek biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Subjek atas BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak BPHTB apabila dikenakan kewajiban membayar pajak. Menurut susunan dalam satu naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, bab 3 tentang subjek pajak pasal 4 menyebutkan bahwa yang pertama, yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Yang kedua, subjek pajak mengakibat sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang ini. Yang ketiga, dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebagai wajib pajak. Ketentuan ini memberikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan subjek pajak sebagai wajib pajak, apabila objek pajak belum jelas pajak. Contohnya, yang bernama A memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik orang lain bernama B, bukan karena suatu hak berdasarkan undang-undang dan bukan karena perjanjian, maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. B. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Yang C, subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasai kepada orang atau badan. Maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Yang keempat,
Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak. Yang kelima, bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. Yang keenam, bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Yang ketujuh, apabila setelah jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak. Kemudian objek dan bukan objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut meliputi yang pertama, pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Joshua Aditya. Pemberian hak baru karena yang pertama, kelanjutan pelepasan hak. Yang kedua, di luar pelepasan hak. Hak atas tanah yang diperoleh haknya dikarenakan BPHTB, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas saham rumah susun, hak pengelolaan. Menurut susunan dalam Sarunaskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, bab 2 tentang objek pasal 2 menyebutkan bahwa yang pertama, yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Yang kedua, klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah mengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah, diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Dalam menentukan klasifikasi bangunan, diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang digunakan, kedua, rekayasa, tiga, letak, dan yang keempat, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Menurut susunan dalam Sarunaskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, bab 2 tentang objek pasal 3 menyebutkan bahwa objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua,
digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis yang lain. Dengan itu, yang ketiga merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak. Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Yang kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyatanya tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggota dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan atau badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Contoh, pesantren atau sejenis dengan itu, madrasah, tanah wakaf, dan rumah sakit umum. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan, pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat ini adalah objek pajak yang dimiliki atau dikuasai atau digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, wajar pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan mengenai bumi dan atau bangunan milik perorangan dan atau badan yang digunakan oleh negara. Kewajiban pajak perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan. Besarannya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 8 juta untuk setiap wajib pajak. Untuk setiap wajib pajak diberikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar 8 juta. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak hanya salah satu objek pajak yang nilainya terlalu besar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Contoh, seorang wajib pajak hanya mempunyai objek pajak berupa bumi dengan nilai sebagai berikut. Nilai objek pajak bumi sebesar 3 juta, nilai objek pajak tidak kena pajak sebesar 8 juta. Karena nilai objek pajak berada di bawah nilai jual objek, pajak tidak dikenakan pajak. Maka objek pajak tersebut tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sekar Puspita. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Joshua. Contoh yang kedua adalah seorang wajib pajak mempunyai 2 objek pajak berupa bumi dan bangunan masing-masing di desa A dan di desa B dengan nilai sebagai berikut. Desa A, nilai jual objek pajak bumi sebesar 8 juta, nilai jual objek pajak bangunannya sebesar 5 juta rupiah. Nilai jual objek pajak untuk penghitungan pajak, yaitu nilai jual objek pajak bumi ditambah dengan nilai jual objek pajak bangunan menghasilkan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak sebesar 13 juta rupiah. Nilai jual objek tidak kena pajak sebesar 8 juta. Nilai jual objek pajak untuk penghitungan pajak sebesar 5 juta. Next.
Pada desa B, nilai jual objek pajak bumi sebesar 5 juta, nilai jual objek pajak bangunan sebesar 3 juta. Nilai jual objek pajak untuk penghitungan pajaknya, nilai jual objek pajak bumi ditambah dengan nilai jual objek pajak bangunan menghasilkan nilai objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak sebesar 8 juta rupiah. Nilai jual objek tidak kena pajaknya 0, nilai jual objek pajak untuk penghitungan pajak sebesar 8 juta rupiah. Untuk objek pajak di desa B tidak diberikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak karena 8 juta sebesar 8 juta rupiah karena nilai jual objek pajak tidak kena pajak telah diberikan untuk objek pajak yang berada di desa A. Next. Next. Dasar pengenaan dan cara penghitungan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek tanah atau disingkat NPOP sesuai ketentuan pasal 6 UU BPHTB. Berdasarkan jenis perolehan haknya, NPOP tersebut adalah sebagai berikut. Jual beli sama dengan harga transaksi, tukar menukar sama dengan nilai pasar, hibah sama dengan nilai pasar, hibah wasiat sama dengan nilai pasar, waris sama dengan nilai pasar, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya sama dengan nilai pasar, pemisahan hak sama dengan nilai pasar, peralihan hak atas putusan hakim sama dengan nilai pasar, pemberian hak baru sama dengan nilai pasar, penggabungan usaha sama dengan nilai pasar, peleburan usaha sama dengan nilai pasar. Next. Cara menghitung biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan. Untuk menghitung besarnya nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOP-KP adalah dengan cara mengurangkan NPOP dengan NPOP-TKP. Dengan demikian, untuk menghitung besarnya BPHTB terutang adalah BPHTB terutang sama dengan tarif dikali NPOP KP atau 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. Next. Contoh, pada tanggal 1 Februari 2003, Bapak Sudirjo membeli sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 50 juta. Apabila NPOP TKP ditetapkan untuk Kabupaten Tangerang sebesar 60 juta, maka BPHTB yang menjadi kewajiban Bapak Sumarno tersebut adalah 5% dikali 50 juta dikurangi 60 juta sama dengan nihil karena hasilnya 0, atau dengan kata lain Bapak Sudirjo tidak terutang BPHTB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah presentasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Novi Luciana, absen 21, izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Hal-hal apa saja yang menyebabkan DJP mengeluarkan surat tagihan atau BPHTB atau STB? Terima kasih. Baik, terima kasih Novi atas pertanyaannya. Untuk kelompok 9, pertanyaannya
langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ditampung terlebih dahulu. Baik, untuk teman-teman yang bertanya dipersilahkan. Saya Naufal Raffi, absen 18, izin bertanya, apakah transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan semua dikenakan BPHTB? Saya Putri Novitasari izin bertanya, kapan pembayaran BPHTB atas utang pajak yang harus dilunasi dan apakah BPHTB di setiap daerah berbeda-beda? Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada bertanya lagi? Saya Tari Salinda, absen 27, izin bertanya. Mengapa BPHTB dinamai bea dan bukan pajak? Terima kasih. Saya Fatum Syafa izin bertanya, bagaimana cara mengukur jumlah pajak atas bangunan dan tanah jika awal mula beli berupa tanah kosong dan dibangun sebuah gedung? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Untuk kelompok 9 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Hal-hal apa saja yang menyebabkan DJP mengeluarkan surat tagihan BPHTB atau STP? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan STP apabila yang pertama, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, dari hasil pemeriksaan kantor surat setoran BPHTB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda dan atau bunga. Dan yang keempat, sanksi administrasi dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak tanggal terutangnya pajak. Bagaimana Novi, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Naufal. Semua jenis perolehan hak tanah dan bangunan dikenakan BPHTB sesuai bunyi pasal 2 Undang-Undang BPHTB. Yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dipersilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Kapan pembayaran bea perolehan atas tanah dan bangunan atas utang pajak yang harus dilunasi, dan apakah pengenaan bea perolehan atas tanah dan bangunan setiap daerah berbeda-beda? Jawabannya, pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Dengan kata lain, saat terutang, pajak BPHTB adalah merupakan saat untuk wajib membayar pajak. Tempat pajak terutang adalah di wilayah kabupaten, kota, atau provinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. BPHTB merupakan pungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sehingga besaran nilai pajak setiap daerah akan berbeda-beda. Setiap daerah disebabkan pajak BPHTB diatur pada peraturan daerah masing-masing, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 87 Ayat 4, ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Gita Risa. Mengapa BPHTB dinamai bea dan bukan dengan pajak? Jawabannya adalah terdapat beberapa ciri khusus yang membedakan bea dengan pajak. Yang pertama, pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat terutang. Sebagai gambarannya, pembeli tanah bersertifikat sebelum melakukan transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani diharuskan untuk membayar BPHTB. Kedua, frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak terikat waktu atau fleksibel. Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Pak T. Bagaimana cara mengukur jumlah pajak atas bangunan dan tanah jika awal mula beli berupa tanah kosong dan dibangun sebuah gedung? Jika saat membeli tanah belum terdapat bangunan atau hanya lahan kosong, maka belum dihitung untuk pajak bangunan. Namun, jika saat membeli sudah terdapat bangunan, maka akan dihitung pajak bangunannya. Bagaimana? Apakah jelas? Terima kasih atas penjelasannya. Baik, dikarenakan teman-teman sudah bertanya dan pertanyaan sudah dijawab, maka saya akan membacakan kesimpulan. Bea perolehan atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang bisa disebut pajak. BPHTB adalah sama dengan pajak perolehan atas tanah dan bangunan. Dalam perkembangannya, dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dan menjadi wajib pajak BPHTB apabila dikenakan kewajiban membayar pajak. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dalam penentuannya harus memperhatikan faktor-faktor yang mengklasifikasikan bumi atau tanah dan bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan benar tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang BPHTB. Untuk menghitung besarnya nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPO-PKP adalah dengan cara mengurangkan NPOP dengan NPO PTKP. Menghitung besarnya BPHTB terutang adalah BPHTB terutang sama dengan tarif dikali NPO PKP atau 5% dikali NPOP dikurangi NPO PTKP. Saya ucapkan terima kasih kepada
kelompok Simbil yang telah melakukan presentasi, teman-teman yang sudah bertanya, dan juga teman-teman semuanya telah mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dita Wahyu Arianti yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kelompok 10. Baik, saya langsung saja ke sesi pertama, yaitu dipersilakan untuk kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasi kami tentang biometri. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Laili Nurfitria, dan teman saya Putri Novitasari dan Reni Ikasari. Next. Materi yang pertama, objek biometri, bukan objek biometri, saat terutang biometri, cara pelunasan biometri, dokumen-dokumen yang harus dilakukan pematerian kemudian, dan besarnya biometri yang terutang. Next. Biometri merupakan pajak atas dokumen. Objek biometri dikenakan atas A. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. Akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak. Berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Selanjutnya, ada dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
Dan yang terakhir adalah dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Next. Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana poin A meliputi 1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapannya. Yang kedua, akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Yang ketujuh, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang, berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kedelapan, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Next. Yang bukan termasuk objek bea materai. A. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, yaitu 1. Surat penyimpanan barang, yang kedua konosimen, yang ketiga surat angkutan penumpang dan barang, yang keempat bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, yang kelima surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, yang keenam surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 sampai poin 5. B. Segala bentuk ijazah. C. Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, surat yang diserahkan untuk mendapat pembayaran yang dimaksud. Lalu D. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. F. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga pembayaran uang kepada penyimpanan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. G. Surat gadai. H. Tanda pembagian keuntungan bunga atau imbalan hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan C. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Next. Saat terutang bea materai. Yang pertama, dokumen dibubui tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapannya, untuk akta notaris beserta gros, salinan, dan akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang kedua, dokumen selesai dibuat untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, untuk keterangan surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapannya, untuk dokumen lelang, dan untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang. Yang keempat, dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kelima, dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri atau ditetapkan saat lain terutangnya bea materai oleh menteri. Next. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Laili. Untuk yang selanjutnya ada pihak yang terutang. Dokumen yang dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen, contohnya seperti kwitansi atau pihak yang menerima kwitansi dalam transaksi jual-beli.
Pihak yang membeli dokumen dibuat dua belah pihak atau lebih. Bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterima, seperti contohnya surat perjanjian. Kecuali dokumen berupa surat berharga, bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Yang selanjutnya ada pihak pemungut. Pemungutan bea materai yang terutang atas dokumen dapat dilakukan oleh pemungut bea materai. Kewajiban pemungutan bea materai yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada memungut bea materai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang. Yang kedua ada menyetorkan bea materai ke kas negara. Dan yang ketiga ada melaporkan pemungutan dan menyetorkan bea materai ke kantor DJP. Untuk yang selanjutnya ada cara pelunasan bea materai. Bea materai terutang dapat dilunasi dengan dilakukan menggunakan yang pertama ada menggunakan materai. Materai tempel yang pertama ada jenis materai tempel. Materai tempel terdiri memiliki ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum memiliki paling sedikit yaitu yang pertama ada gambar lambang negara Garuda Pancasila, yang kedua frasa atau materai tempel, dan yang ketiga ada angka yang menunjukkan nilai nominal. Selain memiliki ciri umum, materai tempel juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengamanan yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak yang dapat bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan ciri umum dan ciri khusus pada materai tempel serta pemberlakuannya diatur dalam Peraturan Menteri. Untuk jenis materai yang kedua yaitu materai elektronik yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri. Yang selanjutnya ada materai dalam bentuk lain. Baik, yang selanjutnya ada materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri, merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan, materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai materai dalam bentuk lain diatur dalam Peraturan Menteri. Untuk cara pelunasan bea materai yang kedua yaitu menggunakan setoran surat pajak. Pembayaran bea materai juga dapat dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Dalam hal mekanisme pembayaran bea materai dengan menggunakan materai dianggap tidak efisien atau bahkan tidak dimungkinkan. Misalnya, untuk dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dalam jumlah besar, yang pembayarannya melalui pemeteraian, kemudian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Pemberian alternatif dalam pembayaran bea materai ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran bea materai. Untuk yang selanjutnya ada pemeterai kemudian. Apabila terdapat dokumen yang akan digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kedua yaitu dokumen yang bea materainya tidak ada atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Dapat dilakukan pemeteraian kemudian. Pihak yang wajib membayar bea materai melalui pemeterai kemudian merupakan pihak yang terutang. Bea materai yang terutang atas dokumen yang tidak dikurang dilunasi maka ditambahkan dengan sanksi administratif yaitu sebesar 100% dari bea materai yang terutang. Pematerai kemudian disahkan oleh pejabat pos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jenderal Pajak. Pejabat tersebut memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu materai tempel yang digunakan sah dan berlaku serta belum pernah dipakai. Yang kedua yaitu kebenaran SSP yang telah mendapatkan NTPN dengan melakukan konfirmasi pada saluran tertentu yang disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga yaitu kesesuaian nilai pembayaran dalam SSP yang telah mendapatkan NTPN dengan jumlah bea materai yang wajib dibayarkan melalui pemeterai kemudian. Yang keempat yaitu kesesuaian kode akun pajak dan jenis setoran.
Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reni. Selanjutnya adalah penjabat membutuhkan cap pematerai kemudian, yaitu pada dokumen atau daftar dokumen yang biaya materainya telah dibayar dana atau SSP yang telah mendapatkan MTPN. Berikut ini adalah cap pemateraian kemudian seperti berikut. Next. Besarnya biaya materai selama masa transisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, materai 3.000 dan materai 6.000 masih berlaku. Cara penggunaan materai 3.000 dan materai 6.000 untuk dokumen selama masa transisi sebagai pengganti materai 10.000, yaitu dengan cara yang pertama, menempelkan materai 6.000 dan materai 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Yang kedua, menempelkan tiga materai 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Yang ketiga, menampilkan dua materai 6.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Next. Berikut ini adalah contoh soal dari perhitungan biaya materai terutang. Apotek Seger Waras merupakan toko obat yang menjual obat dan perlengkapan medis. Apabila dalam bulan Januari tahun 2021 terdapat beberapa transaksi di atas 1 juta yang tercatat dalam pembukuan Apotek Seger Waras. Yang pertama, penjualan obat paracetamol kepada Dr. Rahadi sebesar 15 juta. Diberikan kwitansi sebagai buku transaksi lunas. Yang kedua, penjualan obat batuk anak kepada Bidan Lestari sebesar 2.500.000. Diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas. Dan yang ketiga adalah penjualan masker medis kepada Dr. Chandra sebesar 6 juta. Diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas. Pertanyaannya adalah tentukan berapa biaya materai terutang atas transaksi tersebut bila Apotek Seger Waras merupakan pemungut biaya materai. Next. Berdasarkan ilustrasi di atas, Apotek Seger Waras merupakan pemungut biaya materai. Adapun kewajiban dari pemungut biaya materai adalah memungut biaya materai atas transaksi dengan nilai di atas 5 juta. Nilai dari biaya materai yang berlaku sejak 1 Januari 2021 adalah 10.000. Sebagaimana di atas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Dengan demikian, transaksi-transaksi terutang biaya materai adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi Apotek Seger Waras dengan Dr. Rahadi sebesar 15 juta. Yang kedua, transaksi Apotek Seger Waras dengan Dr. Chandra sebesar 6 juta. Adapun pihak yang memungut adalah Apotek Seger Waras, yaitu memungut biaya materai pada lawan transaksi atau dalam hal ini membeli, yaitu Dr. Rahadi dan Dr. Chandra sebesar masing-masing 10.000. Next. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami buat untuk menyusun materi hari ini. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tambahan dan sanggahan maupun pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya Niana Fadriasmin izin bertanya, apakah untuk tiap transaksi saham terkena biaya materai? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 10, mau ditampung dahulu atau langsung dijawab? Tampung terlebih dahulu.
Oke, baik. Untuk teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya Snosnia, izin bertanya, bagaimana cara pelunasan biaya materai terhadap dokumen yang kurang dibayar dan apa saja sanksi yang diberikan jika dokumen tidak dilunasi biaya materainya? Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dipersilahkan untuk bertanya. Saya Dianti Aronityas izin bertanya. Apakah dalam kasus pelanggaran aturan biaya materai, pihak-pihak atau pelaku pelanggaran mendapatkan ancaman pidana? Terima kasih. Oke, baik. Dipersilahkan untuk yang bertanya kembali. Saya Sekar Puspita Maharani izin bertanya, bagaimana jika biaya materai yang terutang tidak dibayarkan? Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yang mau bertanya dipersilahkan. Saya Yusni Anggraini izin bertanya, berapa lama masa kadaluarsa ketentuan biaya materai? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada yang bertanya di kolom chat, yaitu Maidi Egidia izin bertanya, siapakah pihak yang terutang biaya materai untuk dokumen yang dibuat sepihak? Terima kasih. Baik, dipersilakan untuk kelompok 10 untuk berdiskusi. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Yasmin. Apakah untuk transaksi saham terkena biaya materai? Jawabannya, dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan ada pengenaan biaya materai sebesar 10.000 untuk perdagangan saham. Hanya saja yang dikenakan bukan per transaksi saham, melainkan per dokumen pembeliannya atau per trade confirmation. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Rani. Untuk penanya, bagaimana? Bisa diterima atau tidak? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Dipersilakan untuk kelompok 10 menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Meidi. Siapakah pihak yang terutang biaya materai untuk dokumen yang dibuat sepihak? Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi, biaya materai terutang oleh penerima kwitansi dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih. Misal surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terutang biaya materai. Baik, untuk Mbak Maidi, apakah bisa diterima atau tidak? Oke, baik. Untuk kelompok 10 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hasna. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara pelunasan biaya materai terhadap dokumen yang kurang bayar dan apa saja sanksi yang diberikan jika dokumen tidak dilunasi biaya materainya. Jadi pelunasan biaya materai dengan pemateraian kemudian itu dilakukan dengan menggunakan materai tempel atau surat setoran pajak yang biasanya disebut dengan SSP. Sedangkan pelunasan denda administrasi dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Biaya materai yang terutang atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi, maka akan mendapatkan sanksi administrasi, yaitu ditambah dengan sebesar 100% dari biaya materai yang terutang selama masa transisi, yaitu sampai dengan 31 Desember. Materai 3.000 dan 6.000 masih berlaku. Baik, terima kasih untuk Mbak Putri. Bagaimana untuk Mbak Hasna? Apakah pertanyaan bisa dimengerti? Baik, bisa. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik. Untuk kelompok 10 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dianti.
Apakah ada ancaman pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran aturan bea materai? Ada. Menurut pasal 24, ancaman pidana paling lama adalah 7 tahun dan pidana denda maksimal 500 juta. Menurut pasal 25, ancaman pidana paling lama 7 tahun dan pidana denda maksimal 500 juta. Menurut pasal 26, ancaman pidana paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak adalah 200 juta. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Laili. Untuk Mbak Dianti, apakah bisa dipahami? Baik, dapat diterima. Terima kasih. Oke, baik. Untuk kelompok 10 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Sekar. Bagaimana jika bea materai yang berutang tidak dibayar? Bea materai yang tidak berutang atau tidak dilunasi. Bea materai yang berutang atau tidak dilunasi maka dapat dengan sanksi administratif sebesar 100% dari bea materai yang berutang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Reni. Untuk Mbak Sekar, bagaimana bisa dimengerti? Baik, bisa dimengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, untuk kelompok 10 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yusnia. Pertanyaannya yaitu berapa lama masa kadaluarsa ketentuan bea materai. Jadi kewajiban pemenuhan bea materai dan denda administratif yang terutang menurut undang-undang ini kadaluarsa setelah lampaui waktu dalam 5 tahun terhitung dari sejak tanggal dokumen dibuat. Baik, terima kasih untuk Mbak Putri. Untuk Mbak Yusnia, bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Dapat dimengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 10 atas presentasinya dan terima kasih untuk yang sudah bertanya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kelompok 10 yang bermateri tentang bea materai. Bea materai sendiri merupakan pajak atas dokumen dan dalam objek bea materai terdapat dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, bukan objek bea materai terdapat dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran yang dimaksud. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpanan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah, surat gadai, tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Surat terutang bea materai meliputi dokumen diberi tanda tangan, dokumen selesai dibuat, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, dokumen diajukan ke pengadilan, untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri atau ditetapkan saat lain terutangnya bea materai oleh Menteri. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti diskusi hari ini.
Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.